Terima kasih telah berkunjung secara virtual pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kami berkomitmen untuk mengembangkan pemimpin yang transformatif. Berbeda dengan sekolah pascasarjana lain maupun program-program studi S2 dan S3 yang lain, kami melakukan inovasi dengan membuat Student Development Program. Kami membangun berdasarkan 9 kompetensi yang dihasilkan oleh Hay Group yang menjadi ciri khas dari lulusan sekolah pascasarjana. Yang pertama adalah berkolaborasi. Yang kedua, diinformasikan kepada seluruh tamu undangan dan seluruh partisipan yang berada di ruangan maupun di room Zoom, dimohon untuk mengambil sikap sempurna pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Abdul Halim Iskandar, Magister Pendidikan selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Haji Badrut Tamam, Sarjana Psikologi selaku Bupati Pamekasan beserta jajarannya, Rektor, Ketua Senat Akademik, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, para Direktur, Ketua Lembaga, Badan Pusat di lingkungan Universitas Airlangga, serta hadirin yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir pada acara Kampus Membangun Desa, Desaku yang Kucintai memanggil. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Airlangga dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Airlangga. Sorry.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan oleh Rektor Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Nasi, Sarjana Ekonomi, Magister Teknik Akuntan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zahiran wa batinan ma'ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa asyabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang senantiasa kita hormati dan muliakan para guru-guru kita, para senior, para guru besar, para alim, para akademisi, khususnya pada kesempatan sore hari ini kepada Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD. Jadi kalau di Kementerian Dikbud itu ada Mas Menteri, di sini mesti ada Gus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang kita hormati dan amat kita banggakan. Bapak Bupati Pamekasan yang mungkin sedang di perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Juga tentu yang terhormat Ketua Senat Akademik, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Kepala Dinas Kabupaten Pamekasan, dan semua Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom meeting atau majelis Zoom ini. Sekarang ada majelis Zoom-nya. Ya. Yang mudah-mudahan senantiasa akan dikaruniai dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Karena majelis sharing, majelis informasi, majelis ilmu. Dan insya Allah dengan majelis ini kita akan bisa meningkatkan kualitas dari kehidupan kita semuanya. Dan tentu berikutnya adalah kita akan bisa menjalankan semua tugas dan amanah yang diimbankan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan majelis ini akan nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, khususnya untuk masyarakat yang menjadi fokus dari Gus Menteri, yakni masyarakat di pedesaan, masyarakat di daerah tertinggal, dan tentu saja wilayah-wilayah menjadi fokus dari transmigrasi. Selanjutnya tentu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada Gus Menteri, karena di tengah kesibukan beliau, dan di tengah pandemi seperti ini, beliau masih menyempatkan untuk hadir. Alhamdulillah, selamat datang Pak Bupati. Beliau, Mas Menteri, dan juga Gus Menteri, dan juga Gus Bupati. Gus, Ra Bupati. Nanti kalau orang Jawa jadi Ora Bupati, Pak. Jadi Ra Bupati, di tengah kesibukannya masih bisa bersama kita untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, untuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi
Plus dong untuk beliau. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan tema hari ini sungguh sangat menantang dan menjadi era yang kita sedang tunggu-tunggu bersama karena nampaknya kolaborasi antara Mas Menteri dengan Gus Menteri dan dengan Pak Menteri yang lain, terutama di Kemendagri dan juga di tempat yang lain, sudah terjalin dengan sangat mesra sehingga ada kesamaan dan integrasi program yang terus didorong dan dikembangkan. Salah satu program yang relevan di kita dan harus menjadi fokus dari pekerjaan kita adalah berkaitan dengan program atau strategi atau fokus atau tema strategis Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka menjadi fokus di mana salah satunya adalah bagaimana agar mahasiswa bisa terlibat secara langsung, bisa belajar bersama dengan masyarakat, dan kemudian bersama-sama memperoleh pengalaman dalam proses pengelolaan dan peningkatan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan dalam kebijakan Mas Menteri disebutkan untuk kegiatan itu juga harus mendapatkan SKS tertentu, yakni paling tidak harus setara dengan 20 SKS. Selama ini belajar bersama masyarakat yang kita kemas dalam KKN, itu SKS-nya masih belum cukup besar, masih ada di sekitar 6 SKS yang diselenggarakan dalam waktu 2 bulan, dan kalau kemudian nanti mendapatkannya adalah 20 SKS, tentu itu berarti ekuivalen dengan kurang lebih 6 bulan bagi mahasiswa untuk bisa terlibat dalam proses sharing, proses pengelolaan pembangunan desa. Kami informasikan Gus Menteri bahwa UNER ini setiap tahun menerima S1 yang kemudian harus melakukan KKN kurang lebih di angka 6.000 mahasiswa. Dan tentu ini angka yang sangat luar biasa karena mereka berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Mulai dari Aceh sana sampai dengan di Merauke, di Papua, semua ada. Kita juga sedang mengembangkan bagi para mahasiswa untuk KKN secara tematik. Sebulan yang lalu kami juga memberangkatkan kurang lebih 2.000 sekian mahasiswa untuk melakukan KKN tematik. 60% diantaranya adalah KKN tematik mandiri dan kelompok. Mereka bisa ber-KKN di tempat asal mereka masing-masing dan kemudian mengembangkan berbagai macam potensi yang ada di masing-masing desa, di masing-masing RT, di masing-masing kelurahan. Kita melibatkan paling tidak ada di 200 sekian kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan ada juga 250-an desa yang menjadi tempat bagi mahasiswa untuk melakukan proses KKN. Tentu ini modal awal yang akan kita terus dorong, karena kita ingin peran serta para mahasiswa ini dalam mengembangkan dan membangun desa, itu akan jauh lebih signifikan lagi dampaknya. Karena sesuai dengan tema strategis yang kita dorong dalam 5 tahun ke depan, UNER akan fokus pada Smart University, di mana S-nya adalah Sustainable Education for All, dan yang kedua adalah M, Meaningful Research and Community Services. Kita berharap apapun bentuk pengabdian yang dilakukan oleh para dosen, dan termasuk dalamnya adalah para mahasiswa, itu akan berdampak signifikan bagi kehidupan. Kalau nggak ada dampaknya, nggak ada manfaatnya, yaitu berarti muspro. Dan kalau muspro nggak ada nilai tambahnya, itu berarti mubadir. Dan kalau mubadir, itu menjadi temannya setan. Nah, kita nggak ingin mahasiswa kita, dosen kita berteman dan bersekutu dengan setan. Ya, bersekutulah dengan yang baik-baik, bersekutulah dengan yang produktif. Kami menyambut baik program-program yang akan ada di berbagai macam desa yang ada, dan identifikasi awal dari para
mahasiswa tentu adalah mencari potensi-potensi yang bisa dikembangkan secara bersama-sama. Saya berharap nanti akan ada dukungan yang lebih signifikan dari kementerian, karena ternyata meskipun secara umum penduduk dan pengelola serta pengurus desa itu sesungguhnya mudah, tapi tidak jarang yang di desa dan di apa itu yang juga penuh dengan konflik. Karena proses dan mekanisme pemilihan kepala desa selama ini nampaknya juga masih menyisahkan banyak konflik, sehingga tidak mudah bagi mahasiswa untuk terjun dan terlibat secara langsung dan mendalam di sana. Nanti mampir di orang A dikira bolo yang kalah misalnya, ketika mampir di yang B yang jadi misalnya dikira bolonya pada si B, si D dan seterusnya, tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat tidak mudah. Pada sisi yang lain kemudian kepentingan-kepentingan di desa juga nampaknya masih menjadi persoalan tersendiri bagi para mahasiswa untuk bisa masuk dan langsung terjun ke masyarakat dan kemudian memberikan ilmunya. Paling tidak tentu karena beda pengalaman, beda apa, kawan-kawan di desa merasa lebih tahu, lebih berpengalaman, dan tentu lebih merasa mempunyai wilayah itu dibandingkan dengan misalnya para pendatang, mahasiswa khususnya yang mungkin masih hijau, masih tidak punya pengalaman, masih punya tidak apa. Sehingga memang untuk membangun desa bagi para mahasiswa diperlukan strategi dan pola serta cara-cara tertentu. Apalagi kalau nanti udah berbicara misalnya terkait dengan BUMDes misalnya, pasti tidak mudah untuk bisa terlibat langsung di dalamnya. Karena di sana muncul banyak potensi, khususnya potensi finansial, yang tidak mudah orang luar, orang lain untuk bisa masuk ke dalamnya, kecuali yang bersangkutan disangoni keris. Nah, keris ini yang menurut saya harus nanti kita mintakan pada Gus Menteri, gitu kan, agar para mahasiswa nanti bisa langsung masuk ke sana itu tanpa ada istilahnya barangkali kecurigaan bahwa oh ini masuk dalam rangka A, B, C, D, jangan-jangan nanti ini sekarang ke sini, nanti tahun depan lulus, balik ke desa, pengen jadi kepala desa, nyaingi saya, nah itu kan susah nih. Nah gitu-gitu menurut saya masih pasti akan ada dan kita hadapi. Selama KKN saja kita masih merasa adanya keengganan bagi masyarakat sebagian besar untuk bisa berinteraksi secara langsung dan mendalam, karena tadi ada barrier yang masih harus kita pecahkan dan masih harus kita atasi secara bersama-sama. Saya yakin nanti dengan beberapa program yang sifatnya strategis dan melibatkan teknologi yang lebih maju, kehadiran dari mahasiswa akan bisa lebih diterima di tengah masyarakat desa. Terutama kalau kita ke sana dengan membawa program-program yang cukup signifikan, cukup baik. Pengalaman saja bahwa kalau ada mahasiswa yang terjun ke desa, mereka biasanya mintanya satu aja, Pak. Artinya tolong dong KKN ini nanti ninggali, ninggalinya apa? Ya ninggali gapuro, ninggali paving, ninggali apa, gitu. Sehingga kalau masuk ke program-program yang tidak kelihatan itu seolah-olah nggak ada gunanya mereka hadir di dalamnya. Nah, pola-pola begini yang menurut saya nanti harus kita pecahkan dan formulasikan secara bersama, fokus-fokusnya dan terutama juga otoritas bagi kami untuk bisa melakukan beberapa kegiatan. Kalau kita menggunakan nama kementerian, menggunakan nama Gus Menteri tentu akan lebih baik lagi bahwa ini adalah program dari Jakarta, nggak usah khawatir, semuanya legal, nggak ada kepentingan apapun, nggak ada kepentingan ekonomi, murni karena adik-adik mahasiswa ingin belajar dan kemudian bersama-sama mengembangkan potensi yang ada. Apalagi kalau seluruh kegiatannya kemudian dibiayai dari kementerian gitu, wah malah bagus sekali gitu kan. Ya pasti nanti kalau di situ nanti penerimaan oleh masyarakat desa akan jauh lebih mudah. Ya, kalau mereka kemudian datang kemudian harus menggunakan dana BUMDes, wah sudah ingin entai duit ya susah nanti ya. Nah yang penting ini menurut saya harus kita pecahkan secara bersama-sama agar program desa memanggil ini menjadi terlaksana dengan sebaik-baiknya dan kawan-kawan mahasiswa bisa berkontribusi secara lebih real dan nyata lagi di kemudian hari. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi kehadiran Gus Menteri dan Pak Bupati di tengah waktu yang sangat luar biasa ini masih menyempatkan hadir ke kampus kebanggaan kita semuanya, Universitas Airlangga yang excellent with morality. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat, Dr. H. Suparto Wijoyo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya paling lancar, kuliahnya cepat lulus. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya habibana ya nabi al-ba'dah, ya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maf'uth rahmatan lil alamin wa hadi ila suratillahil mustaqim. Amma ba'd. Sengaja pakai gini karena yang hadir ini seluruhnya adalah anggota IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Pertama, yang kami banggakan, kami sangat sayangi, hormati adalah Gus Menteri, Gus Abdul Halim Iskandar. Tepuk tangan semuanya. Karena Pak Rektor nyebut Gus Menteri, ya kita sepakat bahwa Gus Menteri. Jadi ucapan Pak Rektor itu kalau di kami, Pak Menteri atau Gus Menteri ini langsung instruktif. Kami harus eksekusi. Bagian dari dedikasi akademik. Yang kedua yang kami cintai, banggakan dan hormati tentu Gus Rektor Universitas Airlangga. Hadratus Syekh Al-Mukarram dari Profesor Dr. Muhammad Nasih. Ini mulai hari ini panggil Gus Rektor. Karena ini sudah disetujui oleh Gus Menteri, jadi ini bagian dari wasilah. Jadi alhamdulillah juga hadir Gus Bupati Pamekasan, Gus Badrut Tamam, yang sekaligus mahasiswa Magister Sains Hukum Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nah, informasinya Gus Menteri dan Gus Rektor, seluruh kepala desa di Pamekasan hari ini semua nyetel TV kayak begini. Dan itu ada nobar bersama di balai-balai desa sehingga pesertanya ini kalau di sini tercatat 247, ini bisa 240.000. Nah, iya karena di desa-desa di Pamekasan begitu, gitu ya. Dan alhamdulillah juga hadir di ahli khutbah Jumat. Maka juga Gus Badri. Hari ini, jadi ini para Gus semuanya. Dan kami laporkan juga Gus Menteri, acara hari ini juga dirilai dan diikuti oleh para kepala desa se-Jawa Timur. Informasi yang kami terima daerah se-Jawa Timur. Terima kasih pada anggota LPPL se-Jawa Timur. Tepuk tangan untuk radio-radio ini ya. Nah, kemudian pendamping-pendamping desa di Jawa Timur termasuk yang di Pamekasan juga memantau dan 4 kampus di Malaysia yaitu International Islamic University, tepuk tangan untuk mereka juga hadir. Kemudian University Utara Malaysia dan juga University Malaysia Kuala Terengganu, itu rekanan semua. Dan kita sekarang akan simak bersama-sama apa yang menjadi harapan kita tentang kampus membangun desa dan desa memanggil kita semua dan tinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Gus Halim, dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Monggo Gus. Di sana, nggih. Sana Gus. Ngoten. Ngoten, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita banggakan dan kita hormati bersama Syekh Al-Kiram, Al-Kabir, Pak Rektor Universitas Airlangga, yang sudah sangat kita kenal dan produktivitasnya juga luar biasa. Dan beberapa kali saya belajar dari beliau cara memimpin kelembagaan yang luar biasa ini. Salah satu kampus kebanggaan bangsa Indonesia, kampus Universitas Airlangga. Rasanya kalau udah kuliah di UNER itu rasanya kok sudah jadi orang gitu loh, padahal baru masuk kuliah. Makanya wajar kalau buat di Pamekasan terus kuliah di UNER itu juga wajar karena dia juga kepingin jadi orang gitu. Yang kita hormati dan kita banggakan. Direktur Sekolah Pascasarjana yang kita hormati Gus Badri. Kiai Nasih ya, Kiai Nasih. Kemudian Gus Badri, terus Bupati Pamekasan. Bupati Pamekasan ini kalau Jawanya Gus, tapi kalau di sana Ra Badrut. Jadi kalau di sana tanya Gus itu agak kurang terkenal, tapi kalau Ra itu terkenal. Ra Badrut Tamam, disingkat RBT. Ini termasuk salah satu bupati yang kreatif, meskipun tantangannya luar biasa, dan kadang-kadang keluar juga putus asanya. Rasanya saya kok jadi bupati 1 periode saja. Nah, saya bilang haram hukumnya. Nah, kenapa? Karena warga masyarakat Sampang sangat membutuhkan, Pamekasan sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan lembut, tangan dingin dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang hari ini, mohon maaf, salah satu wilayah yang memprihatinkan dalam bidang peningkatan sumber daya manusia itu wilayah Pulau Madura. Mudah-mudahan ini didengar oleh para kepala desa dan itu adalah tuntutan dan tanggung jawab kita semua untuk terus berupaya agar warga masyarakat kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Pak Gus moderator, ini menang-menangan sendiri, jadi beliau ngomong, ya namanya lagi kuasa ya begitu. Sementara yang lain disuruh berdiri, beliau duduk. Nah, ya enggak apa-apa, namanya berkuasa. Para peserta, utamanya para dosen, para guru besar, saya kalau masuk kampus itu rasanya ada sesuatu yang lain di batin saya itu. Karena saya dulu itu sebenarnya cita-citanya itu guru besar. Waktu saya kuliah itu kalau lihat profesor lewat, guru besar lewat, itu rasanya hidup itu sempurna. Maka saya berkiprah di dunia kependidikan. Tidak ada bayangan, jangankan jadi menteri, jadi ketua DPR juga nggak punya. Tapi karena barokah reformasi, ya alhamdulillah bisa duduk bersama-sama dengan guru besar meskipun tidak jadi guru besar. Begitu juga Ra Badrut ini. Saya bilang kalau nggak ada reformasi paling ya sampai itu guru ngaji, kemudian mimpin tahlil dari satu musola ke musola lain. Nah artinya apa? Ada barokah yang luar biasa dari reformasi ini yang harus kita syukuri dengan berbuat semaksimal mungkin bagi percepatan
pembangunan sumber daya manusia, bagi percepatan bangunan Indonesia, bangsa Indonesia, dengan berangkat dari segala permasalahan yang pernah kita alami di zaman kita menjadi orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak merasakan akses terhadap kekuasaan, akses terhadap kebijakan. Itulah makanya saya selalu mengajak kepada kita semua yang mendapatkan berkah reformasi ini untuk betul-betul memanfaatkan apa yang kita raih hari ini sebesar-besarnya untuk kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi warga bangsa Indonesia. Para peserta yang saya banggakan, para kepala desa, pendamping desa ini anak-anak Kementerian Desa, Pak Rektor. Jadi ini juga menjadi bagian tanggung jawab saya untuk terus-menerus diupayakan untuk meningkat kapasitasnya. Karena tugasnya luar biasa. Punya tugas yang sangat bagus, sangat suci, tetapi agak berat, maka harus ditingkatkan terus kapasitasnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu nanti saya ingin lebih banyak mendapatkan masukan, utamanya dari Rabadrut selaku Bupati, karena apa yang saya pikirkan hari ini, itu tentu akan memberi manfaat ketika para bupati, para kepala daerah, kemudian menjadi bagian penting dari proses reformasi pembangunan di desa. Proses reformasi pembangunan di desa ini perlu kita lakukan dengan memulai reformasi cara berpikirnya, paradigmanya, di mana paradigma pembangunan itu selalu seharusnya dan senyatanya harus didasarkan pada permasalahan, bukan pada keinginan, bukan pada kemauan. Tetapi kenyataan yang terjadi, kita masih banyak sekali menemukan, bukan hanya di desa, tetapi di berbasis permasalahan. Ini satu masalah tersendiri yang harus kita rombak untuk percepatan pembangunan di semua bidang. Nah, disitulah maka Pak Presiden Jokowi memiliki satu langkah dan sikap yang tepat ketika beliau menyatakan membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, dengan demikian maka kita harus bicara tentang sesuatu yang skalanya level terkecil di dalam sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan, baik itu di tingkat desa, di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat keluarga, bahkan di tingkat warga. Karena yang kita bangun adalah satu sistem. Nah, itulah makanya Bapak Ibu sekalian, waktu saya dipanggil Pak Presiden tanggal 22 Oktober 2020 kepada saya. Yang pertama, bahwa hari ini dana desa masih belum dirasakan kehadirannya oleh sebagian warga masyarakat desa. Dana desa masih dirasakan oleh elit-elit desa dan belum diketahui banyak oleh warga masyarakat desa. Yang kedua, dana desa harus betul-betul fokus digunakan untuk dua hal. Nah, berangkat dari arahan beliau itulah, kemudian juga merujuk pada RPJMN, visi misi Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, maka saya mencoba untuk menggali apa yang harus dilakukan untuk merombak cara pandang, cara berpikir, termasuk bagaimana perencanaan bangunan desa menjadi lebih operasional. Alhamdulillah di dalam telaah pembangunan berkelanjutan yang merupakan tindak lanjut atas kesepakatan 119 negara dalam forum di PBB tahun 2015 yang merumuskan SDGs Sustainable Development Goals yang Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Nah, dari situlah kita landingkan lagi bahwa SDGs ini kalau levelnya Indonesia dengan diksi yang lebih sederhana, dengan ikon yang lebih mudah dipahami, maka
mudah-mudahan ini akan memberikan suasana baru di dalam perencanaan pembangunan di desa. Sehingga kemudian kita rumuskanlah SDGs desa dengan merujuk pada Perpres 59 tahun 2017, pandolan Perpres. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka beberapa istilah di dalam SDGs global maupun tujuan pembangunan berkelanjutan kita landingkan lagi, kita sederhanakan lagi, misalnya desa tanpa kemiskinan. Ini kita uji coba, apakah konsep ini bisa dipahami secara langsung oleh kepala desa. Beberapa kepala desa saya ajak ngobrol, kemudian saya tanya, setelah sampean dilantik sebagai kepala desa, apa yang akan sampean lakukan untuk pembangunan desa? Ternyata konsepnya panjang lebar, ngomong RPJMdes dan macam-macam yang kemudian kalau kita pahami secara hati-hati itu nggak bisa paham. Ini mau dibawa kemana desa itu? Nah kemudian saya tawarkan, gimana kalau sampean punya konsep ini? Langsung saja, apa yang ingin dilakukan oleh desa? Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas. Nah ternyata setelah kita ajak ngobrol seperti itu, alhamdulillah mereka sangat mudah memahami mau dibawa kemana desa-desa kita ini. Nah kemudian kita kembangkan lagi diskusi-diskusi dan seterusnya. Alhamdulillah akhirnya saya yakin bahwa ini akan memberikan arah baru bagi kebijakan pembangunan di desa dengan memudahkan pemahaman dan pada akhirnya perencanaan bangunan di desa akan didasarkan pada permasalahan-permasalahan di desa. Nah, persyaratan kedua agar kita bisa melakukan perencanaan dengan baik adalah harus didukung dengan data yang benar, data yang valid. Sementara permasalahan yang sering kita hadapi terkait data ini adalah validitas dan juga terkait dengan keberlanjutan atau updating data. Ini yang selalu jadi masalah. Datanya nggak valid, kemudian data tahun 2015 masih dipakai tahun 2020, data tahun 2013 dipakai tahun 2020, akhirnya ya nggak karu-karuan karena basisnya sudah salah. Perencanaan bangunan tidak akan bisa berjalan dan akan beri arah yang tepat ketika data yang dipakai untuk dasar menyusun kebijakan tidak bagus. Itulah makanya Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, akhirnya saya tidak berhenti pada konsep tentang SDGs desa, tapi saya ingin SDGs desa ini setelah memiliki konstitusi kenegaraan, harus juga bisa memiliki konstitusi ilmu atau memenuhi syarat sebagai konstitusi ilmu. Itulah makanya kemudian kita diskusikan lebih lanjut bagaimana metodologi dan pengukurannya supaya SDGs desa bisa diimplementasikan secara langsung oleh siapapun, dimanapun mereka berada, dalam kapasitas sebagai apapun, apakah kepala desa, pegiat desa, bupati, pengamat, dan seterusnya, sehingga memiliki sudut pandang yang objektif terhadap apa yang diinginkan dengan SDGs desa. Alhamdulillah, konstitusi ilmu ini juga bisa kita penuhi karena kita merunut dari konsep dan kemudian dibantu juga oleh para pakar, para ahli metodologi dan pengukuran, dan akhirnya kita memiliki instrumen yang kemudian juga kita uji validitas dan reliabilitasnya secara lapangan, bukan hanya teoretik. Nah dengan demikian SDGs desa ini memiliki dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama konstitusi negara, yang kedua konstitusi ilmu. Sehingga secara keilmuan kita bisa mempertanggungjawabkan validitas kebenaran data-data yang digali dari warga masyarakat. Itulah makanya Bapak Ibu sekalian, pada bulan Februari sampai dengan Juni ini, kita lagi berusaha untuk melakukan pemutakhiran data pada level desa. Pak Rektor yang kami hormati, Pak Bupati Pamekasan dan Pak Direktur Pascasarjana, Pak Moderator dan seluruh yang hadir, kita juga melakukan exercise terhadap hal yang sudah kita lakukan tadi, bagaimana kalau kita terapkan. Akhirnya kita ambil 2 desa di Jawa Timur, yaitu desa di di Bondowoso dan desa di Bojonegoro. Kemudian di Jawa Tengah kita ambil 2 desa, desa di Cilacap dan desa di Temanggung. Nah sedikit kita ingin tunjukkan hasil exercise kita. Misalnya ini di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Di situ jelas sekali kita menghasilkan banyak sekali informasi dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita susun sedemikian rupa. Diawali dengan bicara kondisi Kretek. Desa Kretek, Taman Krocok, Bondowoso. Itu ada 3 RW, 15 RT, periode RPJM-nya desa 2015 sampai 2021, dana desa di 2021 miliar 60 juta 349, anggaran dalam APBD 2021 miliar 700 karena ada tambahan DD-nya, jadi dana desanya saja 1 miliar 61, kemudian alokasi dana desanya 600 sekian, maka ketemu 1,7. Nah 1,7 ini di dalam APBD-nya bidang pemerintahan 653, 36%. Bidang pembangunan 35%. Pemberdayaan masyarakat 1%. Pembinaan kemasyarakatan 1%. Karena ini kondisi COVID, ada risiko bencana, desa tangga COVID, kemudian BLT dan lain-lain ada 28%. Dari situ kita melihat ruang fiskal untuk pembangunan desa itu 64% dari APBD. Ini luar biasa ini, 64% dari APBD ruang fiskalnya untuk pembangunan. Coba dibandingkan Pak Bupati dengan APBD, apakah APBD kabupaten maupun APBD provinsi. Biasanya ruang fiskalnya jauh di bawah ini, rata-rata di bawah 40 sampai maksimal itu 50%. Bahkan kita sering melihat ruang fiskal pembangunan di APBD itu ada pada posisi 40%. Ini pengalaman saya menjadi ketua DPRD. Nah ternyata di desa, ruang fiskal untuk pembangunan ini di desa yang agak terpencil ini, sinyalnya juga sulit, maka ketika dilakukan eksersis pengumpulan data di desa ini, tim kita harus keluar masuk desa. Karena apa? Karena masuk desa untuk ngisi data, melihat fakta, pengumpulan, dan keluar desa untuk cari sinyal. Nah jadi di Bondowoso itu masih ada desa yang masih harus cari sinyal. Saya ingat ketika Pak Badrut masih belum jadi bupati, waktu di Pamekasan, kalau telepon-teleponan dengan saya nggak bisa telepon karena nggak ada sinyal. Untung di sana ada tiang tempat untuk burung itu, akhirnya dikerek dulu, kalau suaranya sudah titit SMS masuk, diturunkan, dibaca, dibales, naik lagi, dikerek, nah itu. Saya ingat waktu itu Pak Badrut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari situ kita bisa melihat PDB desa di tahun 2020 7.704.810.006 rupiah. PDB berkapita ini kita susun dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Pekerjaan, penghasilan dan seterusnya, ini ringkasannya. PDB per keluarga per tahun 12.407 atau 1.033.925 per bulan per keluarga. Nah ini kalau kemudian BLT kita 300.000 itu sebenarnya sudah bagus. Sudah 33% dari kondisi yang sudah dimiliki atau realitas lapangan yang ada di mana per keluarga itu satu bulannya 1.033 dengan asumsi 2 sampai rata-rata 3 orang per kakak. Kemudian tenaga kerja 1024, rasio ketergantungan 155/100, 155 ini usia produktif 0,0 sampai 15, 100 ini di atas 60, ini rumusnya begitu. Dibagi 1024 tenaga kerja kali 100%, ketergantungannya 25%. Jadi meskipun desanya jauh, kemudian agak susah dijangkau, tetapi tingkat ketergantungan generasinya sangat bagus. Nah, angkatan kerjanya 539, tidak bekerja 68 orang, mencari pekerjaan 24 orang, bekerja 447 orang. Pak Bupati, kalau kita punya data begini per desa, saya yakin Pamekasan mau menyelesaikan apapun pada skala mikro itu akan mudah. Karena Pak Bupati tinggal melihat, oh desa itu kebutuhannya ini, desa sana tidak kemudian kebijakannya dianggap 300 desa sama saja permasalahan dihadapi. Nah ini kalau kemudian kita taruh data desa tadi pada posisi Bondowoso, nah tingkat kemiskinan di Bondowoso 14%. Tingkat kemiskinan di desa situ 71%. Ini akan sangat memberikan gambaran yang mudah bagi bupati untuk melakukan intervensi di desa Kretek. Nah kalau ada 10 desa berarti intervensi 10 desa seperti ini akan dilakukan dengan sangat tepat apa yang harus dilakukan oleh bupati.
Apa yang harus dilakukan oleh kepala desa? Apa yang harus digunakan dan dana desa mau digunakan untuk apa? Kemudian APM, angka partisipasi murni di SMU. Bagus sekali Bondowosonya. Bondowosonya 49%, tapi di desa itu 67%. Ini kan luar biasa. Nah, kalau lulusan ini kemudian nanti kuliah di UNER semua kan bagus itu. Jadi mahasiswa UNER banyak yang dari tepuk tangan Bondowoso. ini kuliah di UNER soalnya. Kemudian APM perempuan, meskipun desanya dalam, agak jauh dari akses provinsi, tapi APM perempuannya juga di atas rata-rata Bondowoso, di mana rata-rata Bondowosonya 45%, di desa itu posisinya di 45%, di desa itu posisinya 55%. Tingkat pengangguran terbuka jauh di bawah atau di atas Bondowoso 4%, dan desa itu 31%. Nah, sekarang kita bedah satu persatu. Desa tanpa kemiskinan. Garis kemiskinannya 408.353, ini data BPS-nya, per kapita per bulan. Sehingga tingkat kemiskinan desa mencapai 906 orang miskin atau 1.279 warga desa atau 71%. Persentase warga desa miskin, peserta SJSN bidang kesehatan 94 dari 906 warga miskin, 10%. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau saya sudah baca begini terus sering merenung, ini terus harus apa yang dilakukan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian Pak Bupati punya data seperti ini, kemudian tiap hari mencermati begini dan kemudian tidak lanjutnya jelas, saya yakin akan terjadi percepatan pembangunan yang luar biasa di wilayah Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bedah SDGs kedua, desa tanpa kelaparan. Prevalensi kurang gizi 0%. Jadi meskipun miskin tapi 0%, tidak ada busung lapar di sana. Kawasan pertahanan pangan di 7 dari 15 RT, 47%. BPJS hanya 59%. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 244 warga, 47%, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini sebagai satu wujud bentuk awal dari keinginan kami agar perencanaan penggunaan dana desa, perencanaan pembangunan di desa betul-betul berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Nah, masalah itu harus dibuka, harus dicermati bersama-sama, dan kita memberikan fasilitasi agar masalah itu bisa dibedah sedemikian rupa per desa. Maka di Februari sampai dengan Juni kita lagi melakukan upaya gerakan pemutakhiran data di desa. Tentu kita tidak bisa membayangkan 74.961 desa se-Indonesia punya seperti ini semua. Tapi paling tidak target saya adalah 56.000. Di mana 56.000 itu adalah desa yang sudah memiliki jaringan internet. Sehingga sangat mungkin untuk dipantau, didampingi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau mau ngomong KKN yang tepat dengan data seperti ini, saya yakin mahasiswa manapun, apalagi mahasiswa UNER, pasti akan diterima. Karena apa? Karena permasalahan yang mau digarap sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Kita belum lagi bicara tentang BUMDes. Kita belum lagi bicara tentang bagaimana pengembangan ekonomi yang lebih makro di tingkat desa. Makro tapi tingkat desa. Nah, oleh karena itu sangat menarik diskusi pada hari ini, apalagi tema yang diambil desa memanggil. Dengan kondisi ini insya Allah meskipun desa-desa kita terus memanggil-manggil kita, tetapi desa sudah siap betul untuk kehadiran kita, karena desa-desa kita akan memiliki totalitas data yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Kami sangat terima kasih, UNER juga menjadi bagian penting bagi percepatan pembangunan di desa, karena UNER menjadi salah satu perguruan tinggi untuk desa, Pertides, dan alhamdulillah hari ini Pertides, yang kebetulan ketuanya Rektor UGM, bersama-sama dengan Kementerian Desa, didampingi oleh Dirjen Dikti, lagi merumuskan kebijakan baru yang terkait dengan afirmasi bagi kepala desa yang berprestasi, bagi perangkat desa yang berprestasi, bagi pengurus BUMDes yang berprestasi, bagi pendamping desa yang berprestasi, untuk mendapatkan afirmasi, rekognisi pembelajaran lampau, sehingga yang selalu saya harapkan misalnya, kepala desa yang berprestasi 2 periode,
ya setidak-tidaknya sudah menyelesaikan 50% dari total SKS S1 di UNER. Nah, sehingga kalau dia mau ngambil S1 tinggal menyelesaikan 50%-nya. Kepala desa berprestasi 2 periode, dari desa tertinggal loncat menjadi desa mandiri. Ini banyak sekarang. Yang terbaru kita temukan di Maluku, di Desa Kandar. Loncat dari desa tertinggal hanya dalam kurun 5 tahun langsung dia pada posisi desa mandiri. Dan modalnya cuma satu, dana desa. Tetapi betul-betul fokus dan kebetulan memang ada pendampingan dari perguruan tinggi. Nah ini yang memang sangat dibutuhkan. Termasuk nanti bicara tentang BUMDes, pengelolaan BUMDes, betul Pak Rektor, itu bukan hal yang mudah. Kita bayangkan, tahu-tahu ada CEO tingkat desa yang tidak pernah diberikan pendampingan bagaimana memanage perusahaan. Sementara BUMDes hari ini sebagai badan hukum yang bisa memiliki usaha berbadan hukum. Di Jawa Timur alhamdulillah sudah siap 147 BUMDesma yang akan mengelola lembaga keuangan desa merupakan transformasi dari UPK. Total di Indonesia ada 5.300 UPK yang akan kita transformasikan di dalam lembaga keuangan desa di bawah BUMDesma dengan nilai 12,7 triliun. Ini juga akan memberikan satu percepatan di dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu masih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Sekali lagi saya terima kasih Pak Rektor, Pak Direktur Pascasarjana, Pak Bupati Pamekasan dan seluruh yang hadir telah memberikan kesempatan saya untuk bicara pada forum yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Gus Menteri juga luar biasa. Tepuk tangannya sing meriah, tepuk tangannya. Jadi di sini juga hadir Gus Menteri adalah Ketua Senat Akademik Prof Joko, padha njombangi. Kayak gak pakai disebut dilirik tok wis cocok. Jadi para hadirin, luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Menteri yang sangat detail tadi itu. Dan saya sudah dapat bisikan dari Rabadr Tamam bahwa karena Pak Rektor kami informasikan Pak Direktur Pasca itu kan punya gagasan agar sekolah pasca punya Dewan Kehormatan. Kita ini lagi bisik-bisik sopoai termasuk kalau Gus Menteri berkenan ya melalui juru bicaranya sesama Gus. Ya, Bupati Pamekasan ternyata saya dibisikin beliau bersedia loh. Benar Gusnya, alhamdulillah. Nah kalau Gus Menteri desa ini sudah bersedia jadi Dewan Kehormatan Sekolah Pasca UNER Prof Joko, berarti kan kades-kades ini akselerasinya tadi bisa langsung kuliah di sekolah pasca juga ya. Nah, ini. Kalau karena Gus Menterinya sudah tepuk tangan Pak Kades, insya Allah berarti akan ada alokasi anggaran beasiswa ini. Untuk sekolah di sekolah pasca sarjana UNER. Ya promo kesempatan nih, kapan mana wosonya kelmik. Nah, jadi terima kasih sekali dan tentu hal semacam ini bagaimana direspon oleh sekolah pasca. Maka saya persilahkan Gus Badri Munir Sukoco meresponnya apa yang telah disampaikan oleh Gus Menteri. Monggo Gus. Untuk pejabat tinggi, untuk ngaten. Sesuai makomnya. Betul. Monggo Gus Direktur. Nah, sekarang akhirnya ikut Gus Menteri yang minta tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Dr. Halim Iskandar, terus Pak Rektor, Bapak Bupati Pamekasan, Ketua Senat Prof Joko, para Wakil Rektor, dan tentunya semua hadirin pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan transformasi daerah dan
potensi BUMDes gitu, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Gitu. Next, Mas. Nah, iya. Oh iya. Presentasi ini selalu kami sampaikan karena untuk menanggapi apa yang sudah digagas oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada pelantikan beliau sebagai Presiden pada periode kedua, bagaimana mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 dan keluar dari jebakan middle income trap. Nah, pada program prioritas yang kelima, beliau ngomong tentang transformasi ekonomi. Bagaimana kita Indonesia itu harus lepas dari ketergantungan pada sumber daya alam dan bisa memproduksi jasa maupun produk yang bernilai tambah tinggi. Terus, next. Nah, kalau ngomong tentang transformasi ekonomi, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya pada tahun 1976 nilai sebuah ekonomi sebuah negara itu adalah 10 billion US dollar, kemudian tahun 1986 100 billion US dollar, 1996 1000 billion US dollar, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan Bapak Presiden adalah meskipun kontribusi dari sektor-sektor primer ini cukup konsisten, kurang lebih sekitar 22,5%, 16,3%, 10,2% dari sisi angka rupiahnya atau dolarnya itu relatif sama. Tapi dari sisi akumulasi total GDP-nya itu adalah yang berbeda karena ditunjang oleh tertiary maupun secondary sektor. Kalau misalnya saya membayangkan sebuah negara itu lebih banyak mengandalkan sektor-sektor yang sudah bukan raw material, tapi lebih ke service based atau knowledge based ekonomi. Next, Mas. Next. Nah, dari sini Bank Dunia menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sebuah negara maupun sebuah daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau desa, untuk meningkatkan produktivitas maupun bagaimana berubah dari yang awalnya itu raw material ke knowledge based economy. Terus, next, Mas. Nah, tadi kami browsing Gus Menteri bahwa total di Indonesia ada kurang lebih sekitar 83.911 desa. Ada yang di lereng, ada yang di mana itu, lembah, gitu, ada yang di dataran. Nah, saya membayangkan di masing-masing lembah, lereng, atau dataran tadi, itu pasti mempunyai potensi-potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang untuk dataran atau yang di lereng, misalnya kayak yang dikembangkan oleh Gus Suparto Wijoyo ini dengan teman-teman di Wonosalam, lereng Wonosalam, Jombang, gitu. Atau yang di lembah ya. Terus, nah kalau misalnya kita menggunakan ilustrasi untuk wisata, gitu, terus wisata ini cukup terbukti memang akan membawa total linkage effect yang cukup besar. Backward linkage itu yang terkait dengan apa yang sumber daya alam yang bisa dilakukan di sana. Terus yang forward linkage itu setelah berwisata di situ pasti membeli souvenir, terus beli makanan, wisata kuliner di sana, atau nginep di sana. Next, Mas. Kalau ngomong travel tourism, ini banyak aspek yang terkait di sana. Ada tour operator yang bisa dilakukan oleh desa, transport gitu bisa, terus akomodasi tentunya. Kalau kita lihat contoh yang sukses di Banyuwangi, banyak villa-villa penduduk yang digunakan di sana. Terus ada local travel, ada car rental, dan tourist site. Next, Mas. Next. Nah, bagaimana membangun BUMDes yang baik untuk pariwisata? Kami mengilustrasikan bahwa perguruan tinggi ini dengan potensi yang kami miliki, dengan konsep-konsep yang sudah kami miliki, hanya menjadi satu faktor saja. Karena di dunia pariwisata itu seperti ekosistem.
kita harus melibatkan banyak orang di sana. Dan masing-masing orang ini perlu bermain sesuai dengan perannya dan juga mendapatkan hasil sesuai dengan perannya. Ada pemeran hotel, ada pengusaha restoran, ada Pemda dengan Perda, ada pengelola tempat wisata, ada hotel, perusahaan transportasi, BUMDes, dan penduduk, dan tentunya pemerintah. Khususnya pemerintah Kementerian Desa. Nah, perguruan tinggi tentu cukup excellent untuk membangun konsep tadi, ekosistem ini. Nah, dengan adanya ekosistem ini, insya Allah, kalau misalnya kami membayangkan tadi juga diskusi dengan Bapak Rektor, Gus Menteri, bahwa nanti kalau misalnya ada desa-desa yang menjadi pilot project bagi KKN kami untuk membangun ekosistem pariwisata di sebuah daerah atau ekosistem untuk industri tertentu, batik, apa itu? Pamekasan itu. Ya, batik Pamekasan misalnya. Bagaimana membuat narasi di sosial media sehingga orang itu tertarik bahwa batik Madura itu yang terbaik adalah Pamekasan karena ada story-nya di sana. Dibuatkan ada influencernya, ada ceritanya dan seterusnya lagi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari sosiologi maupun anak manajemen pemasaran. Kemudian yang dari sisi keuangan terkait sama GDP per kapita per desa tadi itu bisa dilibatkan karena nanti itu banyak hitung-hitungan bagaimana meningkatkan multiplier effect ketika kondisinya seperti ini, apa kebijakan ekonomi yang harus dilakukan oleh para kepala desa. Dan tentunya ada peran dari teman-teman FKM untuk protokol kesehatan, teman-teman dari kedokteran dan seterusnya. Ekosistem ini yang saya yakin dengan 20 SKS Gus Menteri, saya yakin itu peluang yang cukup besar. Mungkin bisa setahun mahasiswa, bisa KKN di sebuah daerah untuk mendapatkan nilai A. Sepanjang ada peningkatan nilai seperti ini, silakan nanti diberi nilai A. Itu akan jauh lebih bagus. Apalagi sudah dikawal dengan data analitik yang tadi panjenengan sudah paparkan, itu luar biasa gitu. Terus next Mas. Nah, kenapa kok naratif ekonomik yang tadi saya ceritakan itu cukup signifikan? Karena memang sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Schiller, pemenang Nobel tahun 2012 bidang ekonomi, orang itu akan datang ke sebuah daerah, orang itu akan mengkonsumsi sebuah barang atau jasa bila mana ada story-nya. Kalau story-nya itu tidak viral untuk saat ini, karena banyak orang kena sindrom FOMO, fear of missing out, karena takut tidak dianggap keren, sehingga mereka akan melihat story-story apa yang sedang viral di sekarang, dan itu butuh storyteller yang baik. Teman-teman dari sosiologi atau pemasaran atau psikologi itu akan sangat berperan di sana. Terus, next mas. Nah, tentu Kementerian Desa tadi dengan Bappenas, Kemeristek maupun Kemendikbud bisa mengorkestrasi hal ini untuk kemajuan desa dan BUMDes. Next, beberapa rekomendasi bagi pemerintah fokus pada daerah yang memiliki potensi terbesar dan quick win. Tadi Gus Menteri sudah tepat mencari hanya 6 desa atau 4 desa? 4. Itu yang disasar, terus diceritakan di mana-mana sebagai quick win. Pasti semua bupati dan kepala desa ingin seperti itu. Yang kedua adalah ekosistem industri pariwisata harus dikembangkan tentunya, tapi tidak untuk semua, karena ada lereng, lembah, sama dataran tadi, ambil aja dua sebagai best practices, terus nanti bisa di-copy di tempat yang lain. Terus, next Mas. Bagi perguruan tinggi, tentu KKN tematik desa wisata bisa kami kembangkan. Apalagi kami punya S1 budaya, Gus Menteri, saya yakin itu juga bisa menjadi keunggulan buat kita. Terus membangun diferensiasi, bisa budaya story, gitu ya. Terus mendesain ekosistem, karena yang kayak gini ini perlu ada desainnya. Kalau tidak ada desain, pasti tidak akan bisa jalan dengan benar. Mengkomunikasikan secara digital dan merencanakan sustainability-nya. Tadi Gus Menteri sudah menyampaikan terkait dengan CEO dari BUMDes itu nggak pernah ada pengalaman tiba-tiba jadi CEO, ya itu pasti bermasalah. Nah, teman-teman dari perguruan tinggi yang KKN itu insya Allah bisa mendampingi. Next. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa di Sekolah Pasca ada
program S2 dan 1 program S3. Next, Mas. Program yang sedang kami kembangkan juga ada industri kreatif, Gus Menteri, yang nanti bisa mengawal itu. Next. Atau next. Ekonomi kesehatan. Next. Ada data analytics yang tadi panjenengan sudah demonstrasikan, itu sebenarnya terkait sama ini. Terus next, Mas. Ada venture creation. Nah, ini untuk startup. Jadi nanti mungkin data yang sudah ada itu bisa dibiayai untuk mendapatkan pendanaan seri C, gitu ya, itu cukup menarik juga. Next, Mas. Administrasi pendudukan yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk pemberdayaan wanita. Yang terakhir, Gus Menteri, next. Tentu dari BUMDes ada beberapa tugas yang bisa dilakukan, tapi saya rasa ini sangat teknis, Gus Menteri, terkait dengan diamond strategi, dan influencer yang perlu dibangun dengan story-story yang narasi yang jelas, sehingga orang tertarik untuk datang ke situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Ya, tepuk tangan untuk Gus Badri. Gus Menteri, biasanya Prof Badri itu kalau bicara suaranya agak datar. Tapi hari ini itu tahan nafasnya dan suara dalam. Karena getaran panggilan Gus Badri tadi. Nah ini ya, ini deklarasi terbaru ini soalnya. Jadi nanti panggilannya Gus Direktur saya ini. Pokoknya siap. Nah, dari apa yang beliau sampaikan tadi, apalagi dengan hari ini beliau berkenan menjadi Dewan Kehormatan Sekolah Pasca Sarjana, maka seluruh peserta webinar hari ini ya di desa-desa, di kampung-kampung dan di luar negeri yang sekarang ini juga banyak kirim foto ke saya yang di seluruh jaringan di Malaysia dan juga di Nagoya, itu akan menyimak dan beliau akan sering hadir lah, nanti kita hadirkan karena sebagai Dewan Kehormatan di Sekolah Pasca Sarjana UNER apa yang bisa terfasilitasi oleh Sekolah Pasca Sarjana bersama panjenengan semuanya, dan apakah sekolah di Universitas Airlangga ini, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana, memberikan dampak yang besar bagi tingkat lokal sampai ke global. Kita akan simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ra Badrut Tamam. Nah, karena tepuk tangan, karena pesannya gini, aku harus nyampe pas nyampe itu kalau bisa ditunggui Pak Menteri. Wah, tadi itu, Gus. Jadi akhirnya ya sudah, saya sudah lobby Pak Menteri agar tetap di sini. Dan nanti setelah disampaikan oleh Ra Badrut Tamam, Pak Rektor akan memberikan closing remark, dan karena para pejabat tinggi kita ini juga banyak agenda selanjutnya. Untuk itu saya persilakan Ra Badrut Tamam. Tepuk tangan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan dan kita banggakan bersama, yang terhormat Romo Kiai Haji Prof Nasir. Ada Romonya. Mana ini? Anyar ini. Rektor UNER, mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Gus Menteri Desa, Gus Halim Iskandar. Ini tidak hanya menteri tetapi teman dan sekaligus orang tua saya. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Gus Badri dan Prof Jojo. Ini banyak membimbing saya, Gus Menteri. Seluruh peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah ini yang hadir juga di seluruh kecamatan di Pamekasan bersama seluruh pendamping desa dan kades-kades. Di beberapa teman-teman yang lain juga banyak yang hadir, termasuk pendamping desa di provinsi dan di Jawa Timur banyak hadir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya bersyukur sekali sore ini bisa mendapatkan kesempatan menyampaikan beberapa gagasan yang kalau dalam pertandingan tinju ini ringnya tidak sesuai. Ada Prof Nasir, ada Prof Nasir, ada Direktur Pasca Sarjana, ada Menteri, terus saya di sini yang paling klasteri lah di antara yang lain. Tetapi beberapa rencana yang dilakukan oleh pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, alhamdulillah Gus Menteri tidak berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan permasalahan yang
ingin kita selesaikan, ingin kita retas untuk bisa mendorong bagaimana desa-desa di Kabupaten Pamekasan bisa naik kelas dari desa biasa menjadi desa yang berkemajuan. Nah, ada 5 hal yang kita ini kalau tidak berdiri kok PowerPoint-nya jadi lambat ya. Hanya yang Berdiri Pak. Prof Pak Direktur tadi tidak berdiri, PowerPoint-nya lambat. Ini yang duduk juga PowerPoint-nya jadi lambat juga. Padahal disiapkan sudah lama ini. Enggak, batanya harus guyon. Nah, ini harus disebut biar muncul PowerPoint ini. Ya, lanjut. Dasi baru itu kayaknya. Nah, kita ini fokus di 5 prioritas. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi, yang keempat reformasi birokrasi, yang kelima infrastruktur. Dari 5 prioritas ini tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Jadi reformasi birokrasi nomor 1, ekonomi nomor 1, pendidikan nomor 1, kesehatan nomor 1, dan infrastruktur juga nomor 1. Kita punya strategi pembangunan di Pamekasan melalui desa tematik. Desa tematik itu saya memilih cara partisipatif. Pak Kades dan seluruh potensi stakeholders yang ada di desa itu harus menemukan potensi ekonomi dan apa saja yang mau dikembangkan. Kenapa? Karena kalau dari pemerintahan langsung ke bawah, itu rasanya orang merasa tidak diajak ikut terlibat dalam pembangunan. Sehingga harus menemukan dulu potensi ekonominya apa yang mau dibangun, apa yang dirancang, baru setelah itu kita fasilitasi. Kita urai, dimulai dari mana. Sama persis yang disampaikan dengan Gus Menteri tadi, tetapi tidak sedetail yang disampaikan Gus Menteri tadi. Intinya dari sektor ekonomi, Madura ini Gus, semua orang yang sholatnya tidak khusyuk dan khusyuk itu pakai sarung. Pakai peci juga. Dan sarung dan pecinya tidak diproduksi di Kabupaten Pamekasan. Diproduksinya di luar Pamekasan. Orang yang semuanya itu sudah pakai jilbab, pakai baju subuh dan sholat berjamaahnya rajin, mukena. Tapi mukena dan jilbabnya tidak diproduksi di Pamekasan. Akhirnya saya ajak kades-kades dan seluruh stakeholders untuk berpikir dari kondisi ini kita kira apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya beberapa orang menemukan, oh saya desa Songko, saya desa Sarung, saya kampung Songko, saya kampung Sarung, saya kampung pertanian, saya wisata. Dari situlah baru kemudian kita tambahkan, masukkan program wirausaha baru. Wirausaha baru untuk seluruh anak-anak muda di masing-masing kampung. Kampung Songko, pelatihan Songko, kampung Sandal, pelatihan Sandal, kampung desa wisata, pelatihan bagaimana menjadi desa wisata. Alhamdulillah dengan pendekatan visi sejahtera dari bawah itu sudah ada yang produksi Songko, sudah ada yang produksi macam-macam, dan kita latih sumber dayanya, kita latih. Kita bantu alat produksinya, kita bantu modalnya melalui skema dana channeling, dana Pemkap yang dikerjasamakan dengan perbankan, dengan skema tanpa bunga selama 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, dari tanpa bunga itu masih didampingi. Jadi pemerintah Pamekasan ini setelah orang dilatih, dibantu alat, diberi pinjaman modal tanpa bunga. Ini kok gak gerak-gerak juga PowerPoint. Sudah. Nah itu dari skema setelah dilatih dibantu alat, bantu alatnya tidak dari APBD tetapi dari CSR. Baru setelah itu dibantu modal dengan tanpa bunga. Cukup 1% administrasi yang diperbankan per tahun. Jadi kalau pinjam 50 juta cukup bayar 500.000 per tahun. Baru setelah itu kita buat pasarnya, pasar offline dan online. Pasar online-nya kita kerjasama dengan toko online. Pasar offline-nya kita buat Wamira.
tahun ini kita sudah mulai buat Wamira di masing-masing kecamatan. Wamira itu wira usaha milik rakyat. Wamira Mat di seluruh kecamatan kita bangun. Isinya produk-produk dari masyarakat itu kita jual di sana. Sebagian yang lain juga ada produk dari luar. Untuk menjaga atmosfer pikiran masyarakat yang sudah dilatih itu, kita buat Millennial Talent Hub. Millennial Talent Hub itu kita datangkan beberapa orang sukses yang sebelumnya orang biasa di forum seperti ini, karena pandemi jadi virtual, kita datangkan, suruh bicara bagaimana dia sukses dulu. Sampai sekarang menjadi orang pengusaha sukses. Nah itu diajak yang masing-masing desa dikumpulkan. Di samping di Millennial Talent Hub itu juga ada tempat kungku bareng antara beberapa peserta wirausaha baru itu. Baru kemudian yang kedua di bidang pendidikan. Saya terinspirasi membaca tulisan Kiai Haji Zawi Imron tahun 2000 awal tentang generasi kelor. Kelor itu katanya Pak Zawi Imron jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak terhormat sayur yang lain. Karena hasil penelitian akhirnya sekarang menjadi jenis sayur yang ada di mejanya orang kaya. Pamekasan dengan IPM yang paling bagus di Madura, tetapi saya mau bersaing dengan beberapa kabupaten yang lain di Jawa. Banyak orang yang menang Olimpiade. Akhirnya tahun 2000 mulai dari awal saya buat beasiswa yang tahun kemarin sudah 6.000 orang kita bantu beasiswa. 2.000 dikirim dikerjasamakan dengan pesantren dan keseluruhannya orang tidak mampu. Orang yang tamat SD tidak mampu kita kirim ke pesantren dengan pesantren-pesantren mitra yang sudah kita tentukan. Di situ tidak hanya dididik amaliyah keagamaan, tetapi juga dididik kesadaran meningkatkan nasionalisme, terus kemudian di situ didorong bagaimana pesantrennya juga bisa memiliki badan usaha milik pesantren yang didampingi oleh pemerintah, karena kebutuhan santri itu dijamin mulai makan sampai seluruh kebutuhannya dijamin oleh pemerintah. Baru kemudian pesantren harus memiliki koperasi dan badan usaha. Baru 2021 ini beberapa seluruh SLTA di Kabupaten Pamekasan sekolah tinggi akan kita tes semuanya. Dites semuanya yang memiliki sumber daya bagus akan kita fasilitasi, dan syukur alhamdulillah jika generasi kelor ini, orang biasa-biasa ini yang memiliki kecerdasan karena tidak punya akses dan difasilitasi oleh pemerintah bisa kuliah di UNER. Itu maksud saya. Yang ASN kita juga dorong kuliah lagi, yang dokter mau spesialis kita dorong kuliah lagi, tetapi 2021 ini yang kita rencanakan ada 120 orang tidak mampu yang mau kita dorong kuliah di UNER dan dibiayai oleh pemerintah. Syukur jika bisa juga kuliah di kedokteran, syukur juga, jangan yang ini nanti ini. Ini nanti, ini materi nanti. Nah harapan kita, ini prestasi-prestasi yang pernah diperoleh, harapan kita generasi kelor ini muncul, orang biasa yang memiliki kecerdasan difasilitasi oleh pemerintah, akan kita dorong untuk kuliah di Universitas Airlangga, dan setelah itu pulang ke desanya mengabdi, mendorong pembangunan yang maju di desanya masing-masing. Betapapun sungguh berat sekali merubah habit lama beberapa aparatur sipil kita di kabupaten. Saya kira butuh energi ekstra untuk bisa merubah habit yang sudah terlalu lama, dan kita mau dorong beberapa cara baru untuk bisa mendorong reformasi yang lebih masif dengan indikator-indikator yang lebih jelas.
terukur indikatornya. Nah ini butuh kerja ekstra yang reformasi birokrasi. Karena tugas pemerintahan ini sebenarnya servis ekonomi dan menjaga stabilitas. Kalau servisnya bagus, datang ke puskesmas bagus, datang ke rumah sakit bagus, layanan kesehatannya bagus, terus kemudian buat KTP mudah dan seterusnya, itu bisa dianggap sukses oleh masyarakat. Yang berikutnya kita punya call care di bidang kesehatan. Seluruh rumah di Kabupaten Pamekasan kita tempeli stiker. Kira-kira bunyi stikernya begini, Anda mau konsultasi kesehatan, Anda mau minta antar jemput, telepon nomor ini akan kita lakukan penjemputan kalau memang harus butuh layanan kesehatan ke puskesmas dan rumah sakit. Ini mendapatkan penghargaan karena kecepatan, karena cara kita yang lebih cepat, dan launchingnya bersamaan dengan awal-awal pandemi COVID. Sehingga orang sesak sedikit telepon, terus kemudian minta dijemput untuk ke rumah sakit dan seterusnya. Ini servis pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat. Dan keseluruhannya ini memang perlu cara yang tidak mudah merubah kebiasaan lama satu daerah, mulai dari ASN-nya sampai partisipasi masyarakatnya, untuk bisa menuju kebiasaan baru yang lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Saya kira itu, terima kasih untuk seluruh Kades yang ikut, Pak Camat yang ikut, dan pendamping di Kabupaten Pamekasan yang ikut. Prinsip kesempatan baik ini dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Rektor, Gus Menteri, Pak Direktur, akan menjadi referensi baru bagi saya dan kita semua untuk membangun Pamekasan yang lebih cepat, inovatif, dan berkemajuan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan Pamekasan hebat. Kan gitu toh? Ya, jadi Pamekasan hebat, dan Bapak Ibu yang saya hormati, Gus Rektor dan Gus Menteri, saya laporkan juga bahwa Gus Bupati ini, Rabatul Tamam ini bersama OPD, kepala-kepala dinasnya itu membentuk satu kelas kemitraan di Sekolah Pasca Sarjana. Dan insya Allah kemudian dilanjutkan langsung program doktor sehingga pemilu 2024 sudah doktor. Nah, kan gitu toh, semangatnya itu luar biasa. Jadi Pak Rektor karena tepuk tangan itu tandanya disetujui. Itu langsung dapat ijazah. Dapat ijazah bahwa jenengan akan melanjutkan, ada fast track program, dan kami informasikan desa-desa tematik Pak Rektor di Pamekasan yang tadi itu entah kopi, entah songko, entah sarung, batik, itu sudah dapat kunjungan teman-teman Kadin Jepang. Jadi tempo hari kan ke sana semua dan siap untuk bekerja sama. Dan inilah yang tentunya bagaimana Universitas Airlangga bisa saling mensinergiskan itu semua. Apa yang disampaikan oleh Gus Menteri, kemudian Gus Bupati, dan Gus Direktur tadi, pembungkus utamanya di acara ini adalah apa yang akan disampaikan oleh Gus Rektor. Monggo. Yang tetap yang bungkus niku panjenengan kan jenengan buka jadi ya nutup pisan. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Baik, terima kasih Profesor Suparto. Kalau Ustadz ini. Alhamdulillah. Kan itu kan kumnya udah di mejanya Pak Ketua Senat gitu kan. Halo Ustadz. Alhamdulillah. Karena saya nggak pakai slide ya sudah saya duduk aja, jadi nggak ada yang nggak ada yang lambat gitu. Pertama tentu kami menyambut baik beberapa program yang tadi sudah banyak disampaikan, yang nanti akan kita dalami lebih lanjut. Kalau ingat yang terakhir misalnya dari Rabatul Tamam berkaitan dengan putra-putri terbaik di Pamekasan, yang kebetulan secara ekonomi tidak berkecukupan, bisa melanjutkan di Universitas Airlangga, tentu merupakan hal yang patut kami sambut dan
tentu dengan senang hati kalau memungkinkan Pak Tamam itu nanti akan bisa diintegrasikan dengan program UNER untuk yang di SNMPTN ini, kalau mereka eligible di dalamnya untuk bisa meraih istilah kami sih golden ticket gitu. Jadi di samping yang 20% itu tentu kami akan nanti bisa menambahkan daya tampungnya dan itu bisa kita seleksi dari program kerjasama baik yang secara individual maupun yang dengan institusi, sehingga insya Allah itu akan bisa kita implementasikan dengan secepatnya. Kan. Cuman jumlahnya berapa tentu masih harus kami evaluasi lagi nanti, yang mana-mana yang cocok gitu kan untuk beberapa tempat, termasuk tidak tentu kemungkinan di kedokteran pun menurut saya oke. Asal yang dikirimkan ke sana adalah yang terbaik di antara yang ada. Saya pikir tentu kami akan sangat senang sekali. Kemudian selanjutnya tentu juga ada kesamaan ya. Kami sudah lama juga menerapkan apa yang kita sebut sebagai UNER hebat. Makanya di logo itu ada UNER hebat, dari Pamekasan hebat, UNER hebat. Masker yang saya pakai ini made in Pamekasan yang ya. Yang lainnya ada tulisannya Pamekasan hebat kan. Nanti saya tambah lagi di samping kirinya UNER hebat. Jadi sama-sama hebatnya, alhamdulillah. Hebat di UNER adalah berkaitan dengan value kami untuk menyiapkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang humble, kemudian generasi-generasi yang excellent, generasi-generasi yang brave, pemberani, generasi-generasi yang agile, dan generasi-generasi yang transenden, yang iman dan takwanya sangat kuat tentu saja. Inilah generasi hebat yang mau kita persiapkan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk perbaikan kondisi bangsa dan negara ini. Demikian juga dengan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentu kami juga akan bersiap untuk bisa menyambut dengan sebaik-baiknya, sehingga Bapak Ibu tentu sangat beruntung yang dari Pamekasan, kepala desa dan lain-lain. Bahkan tadi langsung aja Pak, kalau ada yang sudah dua periode menjabat dan prestasinya bagus, bisa kita akui beberapa mata kuliah dan tinggal merangkum aja pengalaman untuk membangun desa itu menjadi tugas akhir gitu kan, yang bisa kita pelajari bersama-sama. Gitu. Ya, persoalannya apa, kemudian nanti solusi yang dilakukan apa, dampaknya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian dari proses penelitian yang bagus dan bisa dipelajari juga oleh orang-orang yang lain. Karena kalau itu tinggal di desa saja nggak ada yang pelajarinya. Gitu. Kita bisa seperti ini kan karena juga banyak melihat hasil-hasil penelitian dilakukan banyak pihak. Dan ini tentu sangat senang sekali, tinggal nyoba aja nanti S1-nya di mana, linearitasnya kira-kira seperti apa, program studi yang dipilih seperti apa, tentu kami akan sangat senang sekali. Toh di Pamekasan juga sudah ada satu kelas kerjasama yang kita punya bersama-sama. Demikian juga tentu kami membuka peluang yang sama dengan kawan-kawan di kabupaten kota yang lain dan di desa-desa yang lain, karena di sini ada Gus Menteri. Gitu. Nanti kalau hanya Pamekasan kan dikira kok Pamekasan doang. Padahal Gus Menteri ini kan sebenarnya Indonesia ini gampang aja kok. Nggak perlu banyak-banyak menteri, cukup satu menteri desa aja. Dan kalau desanya maju semua itu sudah selesai. Gitu. Ya. Karena Menteri Desa ini ngurusi semuanya, mulai dari kemiskinan, kesehatan, semuanya ada di sana. Sehingga Menteri Sosial diwakili beliau karena banyak persoalan sosial di desa. Menteri Kesehatan juga diwakili beliau karena banyak masalah-masalah kesehatan di desa. Gitu kan. Menteri ASN juga ada di desa, semuanya pokoknya ada di desa dan cukup di cover oleh Gus Menteri. Ya, insya Allah nanti ke depan akan benar-benar mengkoordinasikan semua kementerian yang ada. Gitu kan. Jadi bukan hanya Menteri Desa yang kesannya sangat sempit, tapi secara keseluruhan. Termasuk dalamnya tadi afirmasi dan lain-lain tentu kami akan menyambut dengan sebaik-baiknya. Yang tidak kalah pentingnya juga kami juga akan segera memformulasikan untuk bisa menerjunkan mahasiswa kami dalam program-program yang lebih real dan lebih bermanfaat lagi. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa sesungguhnya kami juga untuk yang di pilar kedua, Meaningful Research and Community Services, orientasi kita adalah bagaimana agar semua penelitian, agar semua publikasi, agar semua inovasi,
agar semua pengabdian pada masyarakat, termasuk proses belajar mengajar, memberikan impact yang signifikan bagi masyarakat. Yang indikasinya adalah bahwa riset itu, community services itu harus memecahkan persoalan, harus juga membantu pemerintah dalam mencapai SDGs, Sustainable Goal Development Goals, gitu kan, yang semuanya kemudian kita formulasikan. Jadi kawan-kawan di Universitas Airlangga sehingga juga saat-saat ini sedang fokus dan semuanya punya komitmen untuk menjadi bagian dari solusi yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini melalui meaningful research and community services, di samping melalui sustainable education for all. Dua pilar ini yang menurut saya menjadi pijakan kami dan nampaknya skrupnya udah sama, udah nyekrup gitu kan. Istilahnya Bu Gubernur udah nyekrup dan tinggal implementasinya. Insya Allah dengan pemahaman dan pengertian serta kerjasama kita semuanya, program-program yang baik untuk masyarakat itu akan bisa kita implementasikan secara lebih efisien dan efektif lagi. Sekali lagi kami sangat berterima kasih, kami banyak belajar pada kesempatan yang sangat baik ini dari Gus Menteri maupun dari Bupati, Pak Tamam, berkaitan dengan banyak hal, khususnya untuk penanganan dan pengelolaan desa. Saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya gitu kan, bagaimana sulitnya mengelola dan atau ngurus urusan desa yang sangat ruwet, yang tentu sangat-sangat luar biasa rumitnya, karena semua hal bisa menjadi persoalan di sebuah desa. Apresiasi dan aplaus untuk Gus Menteri dan Bupati Badrut Taman. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, dan kalau ada berkenan kami akhiri untuk sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Associate Profesor Suparto Wijoyo Al-Ustadz Al-Hafidh. Alhamdulillah, matur nuwun pada Pak Rektor ya Al-Mukarrom Gus Nasih, Rektor kita. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Jadi setelah dipungkasi para hadirin yang kami hormati, para kepala desa, para mahasiswa, Sivitas Akademika Universitas Airlangga, acara kita di Airlangga Education Expo ini tahun 2021 luar biasa, dihadiri oleh Gus Menteri dan Gus Bupati, dan semuanya ini pasti memberikan yang terbaik bagi Indonesia dari desa. Dan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda cinta kasih untuk kerjasama ke depan antara Universitas Airlangga dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia, maka Bapak Rektor Universitas Airlangga berkenan memberikan cenderamata kepada Gus Menteri. Fotonya dan syutingnya sing tepak ya, di close up ya. Didampingi oleh Ketua Senat Prof. Joko, monggo Prof, Ketua Senat. Nah, ini pembagian tugas luar biasa ini ya. Ketua Senat ini juga warga besar Jombang. Nah, ini sesama warga Jombang. Dan biar nanti di kalender 2022 Gus Menteri itu pasca juga punya foto dengan jenengan, maka itu juga nah, tanda dari Pak Rektor juga untuk Gus Bupati Badrut Tamam. Iya, terima kasih. Tapi jangan sampai Direktur Sekolah Pasca gak ada foto nih, Bro. Nah, untuk itu Sekolah Pasca Sarjana memberikan juga cenderamata pada Gus Menteri. Gus Badri kepada Gus Menteri, monggo. Nah, iya buat kalender 2022. Dan inilah lamaran kepada ini Dewan Kehormatan Sekolah Pasca Sarjana, gitu ya. Juga dari direktur kepada Bupati Pamekasan. Bupati Pamekasan. Enggak. Ya, selesai. Dan tapi bagaimana ini biar kebersamaan terjalin, foto bersama, dan ternyata Gus Menteri memberikan buku SDGs Desa. SDGs Desa.
Nggih. Oh, nggih. Nah, semuanya akan pegang buku dari Kementerian Desa dan foto bersama. Kali ini biarkanlah moderatornya juga berkesempatan foto bareng. Nah, nanti Prof, bukunya dipegang terus foto bersama. Nah, gitu. Nah, kalender. Nah, setelah itu baris foto bersama Pak Menteri di tengah. Nah, Gus Menteri. Ikilah kelakuane moderator biar oleh foto bareng. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh partisipan yang berada di room Zoom, kami mohon untuk memposisikan diri dan menyalakan kameranya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, terima kasih Gus Menteri, Gus Rektor, Gus Bupati, Gus Direktur, dan Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga. Usai sudah acara kita dan marilah bergabung di Universitas Airlangga, wabil khusus Sekolah Pascasarjana UNER. Gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita kumpul bersama hari ini bakti untuk NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kampus membangun desa telah selesai. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jayalah selalu Airlanggaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.